Halo guys, terima kasih atas waktu dan kesempatan telah diberikan kepada saya. Perkenalkan nama lengkap saya, Skolastika Mude, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Semester 2, NIM 2022-03-080. Saya mahasiswa dari kampus STKIP Citra Bakti Ngada. Saya akan menyajikan tugas dari Pak Dimas yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif di PAUD. Penerapan model pembelajaran kooperatif di PAUD, menurut Walsil, cooperative learning adalah metode pembelajaran yang didasarkan atas kerja kelompok yang dilakukan untuk mencapai tujuan khusus. Selain itu, juga untuk memecahkan soal dalam memahami suatu konsep yang didasari rasa tanggung jawab dan berpandangan bahwa semua siswa memiliki tujuan yang sama. Menurut Warsono dan Haryanto tahun 2014 mengatakan bahwa pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang melibatkan sejumlah kelompok kecil, siswa bekerja sama dan belajar bersama dengan saling membantu secara interaktif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Menurut Hamadani tahun 2011, model pembelajaran kooperatif adalah rangkaian pembelajaran anak dalam kelompok tertentu untuk mencapai pembelajaran yang dirumuskan. Langkah-langkah yang harus diperhatikan implementasi pembelajaran kooperatif yaitu A. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa. B. Menyajikan informasi. C. Mengorganisasikan siswa ke dalam beberapa kelompok belajar. D. Membimbing siswa untuk belajar kelompok. E. Evaluasi tahap ke-6, memberikan penghargaan. Adapun beberapa kajian mengenai model pembelajaran kooperatif pada pendidikan anak usia dini yang telah dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, kajian yang dilakukan oleh Kristiani Enda Poewarti dan kawan-kawan tahun 2011 dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan matematika anak usia dini. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan kemampuan matematika selama penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 2 berbantuan benda konkret. Yang kedua, kajian dilakukan oleh Siti Nur Aziza Raden Rasmi tahun 2022 dengan tujuan untuk mengetahui penerapan model pembelajaran kooperatif pada anak usia dini tingkat mencapai indikator sosial perkembangan sosial anak melalui penerapan pembelajaran kooperatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan sosial anak sudah berkembang dengan baik, serta pendidik menerapkan sesuai dengan langkah-langkah pada pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Turnamen dengan tepat. Yang ketiga, kajian dilakukan oleh Sudestia Ningsi DKK tahun 2016 dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan kognitif aspek pemecahan masalah dengan penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe mencari pasangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui penerapan model pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan kemampuan kognitif aspek pemecahan masalah. Yang keempat, kajian yang dilakukan oleh Indah Pertiwi tahun 2019 dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif untuk melatih kreativitas anak dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, jenis studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan belajar mengajar di kelas yang diterapkan di TK Kartika 2 menggunakan model pembelajaran kooperatif dengan tema tanaman, subtema buah-buahan. Yang kelima, kajian dilakukan oleh Francisca Anggriani DKK tahun 2013 dengan tujuan untuk meningkatkan perkembangan sosial emosional melalui penerapan model pembelajaran kooperatif metode Team Games Turnamen pada anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai ketuntasan perkembangan sosial emosional anak mengalami peningkatan setiap siklusnya, sehingga dapat disimpulkan penerapan model pembelajaran kooperatif metode Team Games Turnamen dapat meningkatkan perkembangan sosial emosional anak. Yang keenam, kajian dilakukan oleh Lucy Anapista tahun 2016 dengan tujuan untuk melihat pengaruh dan efek
efektivitas model pembelajaran kooperatif tipe Make terhadap aspek perkembangan motorik pada bahasa dan pada anak usia dini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek perkembangan motorik memperoleh rata-rata 83 dari 3 kali pertemuan. Yang ketujuh, kajian dilakukan oleh Muhammad Habibur Rahman dan Rita Kencana tahun 2020 dengan tujuan untuk mengetahui penerapan model pembelajaran kooperatif pada anak usia dini dan upaya apa saja yang dilakukan guru untuk meningkatkan perkembangan sosial anak usia dini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model penerapan kooperatif yang diterapkan di TK yaitu dengan keterampilan mengelompokkan anak secara acak pada setiap kegiatan pembelajaran, meminta setiap kelompok menyelesaikan tugas yang diberikan, memotivasi masing-masing kelompok sehingga dapat meningkatkan kerjasama dan perkembangan sosial anak. Yang ke-8, kajian dilakukan oleh Darmayanti DKK tahun 2022 dengan tujuan untuk menemukan efektivitas kemampuan mengenal bentuk geometri anak usia 5-6 tahun di PAUD MIFDA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif memperoleh nilai 82,43%. Yang ke-9, kajian dilakukan oleh Ferry Irwan tahun 2022 dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif terintegrasi dengan catatan STIK terhadap pengenalan konsep dasar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak usia dini yang memasuki usia emas atau yang disebut golden age harus waspada untuk memahami setiap konsep dasar. Yang ke-10, kajian dilakukan oleh Siti Fadila tahun 2018 dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pembelajaran kooperatif dan kecerdasan interpersonal terhadap perilaku prososial pada anak kelompok B, Taman Kanak-kanak di Kelurahan Umban Sari. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang pertama, perilaku prososial anak yang diberi strategi pembelajaran kooperatif memiliki pengaruh yang lebih tinggi daripada pembelajaran yang berpusat pada guru. Yang kedua, terdapat pengaruh interaksi antara pembelajaran kooperatif dan kecerdasan interpersonal terhadap perilaku prososial. Yang ketiga, kemampuan prososial anak yang memiliki kecerdasan interpersonal tinggi yang diberikan pembelajaran kooperatif memiliki pengaruh yang lebih tinggi dari skor perilaku prososial anak yang diberi pembelajaran dengan strategi berpusat pada guru. Yang keempat, kemampuan prososial anak yang memiliki kecerdasan interpersonal rendah yang diberikan strategi pembelajaran berpusat pada guru memiliki pengaruh yang lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan perilaku prososial anak yang diberikan pembelajaran kooperatif. Kesimpulan dari beberapa pengertian menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif adalah cara belajar dalam bentuk kelompok-kelompok yang saling bekerja sama dan diarahkan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Pembelajaran kooperatif memberi peluang kepada siswa yang berbeda latar belakang dan kondisi untuk bekerja saling bergantungan satu sama lain atas tugas-tugas bersama dan melalui struktur penghargaan. Belajar untuk menghargai satu sama lain. Pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan dengan kata-kata secara verbal dan membandingkannya dengan ide-ide orang lain. Pembelajaran kooperatif dapat membantu anak untuk respek pada orang lain dan menyadari akan segala keterbatasannya serta menerima segala perbedaan. Pembelajaran kooperatif dapat membantu memberdayakan setiap siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar. Pembelajaran kooperatif merupakan suatu strategi yang cukup ampuh untuk meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. Terima kasih.